Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Nadira Putri Alicia, bersama rekan-rekan saya, Dina Islamiati Putri, dan juga Tasya Putri Kamila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai activity diagram dan juga use case diagram pada proyek yang kami buat. Nah, pertama, apa itu use case diagram akan dijelaskan oleh Dina Islamiati Putri. Ya, diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Lalu use case diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Yang ditekankan pada diagram ini adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor atau user atau sistem lainnya dengan sistem. Kemudian use case menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari sudut pandang user. Lalu ada juga komponen atau elemennya. Yang pertama ada aktor. Aktor ini menspesifikasikan himpunan peran yang penggunanya memainkan ketika berinteraksi dengan use case. Lalu ada dependensi, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Lalu ada generalization, hubungan di mana objek, anak, atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Lalu ada include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Lalu extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Lalu ada association, apa yang menghubungkan antara objek atau dengan objek lainnya. Lalu ada sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Kemudian ada use case, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Lalu ada collaboration, yaitu interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Dan yang terakhir ada node, yaitu elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Lalu ada relasi dalam use case diagram. Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram. Yang pertama ada association, yaitu menghubungkan link antar elemen. Lalu ada generalization, disebut juga inheritance atau pewarisan. Sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. Lalu ada dependensi, sebuah elemen bergantung dalam beberapa cara ke elemen lainnya. Dan yang terakhir ada aggregation, bentuk association di mana sebuah elemen berisi elemen lainnya.
Selanjutnya ada use case diagramnya. Bisa dijelaskan oleh Tasya. Pada use case diagram health insurance ini terdapat 3 aktor, yaitu customer, policy owner, dan policy holder. Setiap aktor memiliki tugas yang berbeda. Aktor customer dapat melakukan book tiket online, cancel online booking, book via agen, cancel tiket via agen, book at counter, dan cancel tiket at counter. Lalu aktor policy owner dapat melakukan book via agen dan cancel tiket via agen. Selanjutnya, aktor policy holder dapat melakukan book at counter dan cancel tiket at counter. Setiap tugas yang terdapat di use case disertai dengan relasi include, yang mana tugas book tiket online, book via agen, book at counter, mengharuskan setiap aktor untuk melakukan tugas selanjutnya yaitu fill details. Lalu dilanjutkan dengan book ticket, make payment, dan update database. Kemudian, tugas book via agen, dan book at counter yang dilakukan aktor customer dan policy owner juga mengharuskan mereka untuk melakukan tugas online enquiry. Terakhir, untuk tugas cancel online booking, cancel tiket via agen, dan cancel tiket at counter, setiap aktor juga harus melakukan tugas selanjutnya yaitu cancel tiket, kemudian update database, dan receive money of cancellation. Next, Din. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Dalam Unified Modeling Language, diagram activity dapat dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Dalam activity diagram terdapat beberapa komponen antara lain status awal. Status awal merupakan sebuah diagram aktivitas yang memiliki sebuah status awal. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu percabangan atau decision. Percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Keempat ada penggabungan atau join. Penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Lalu status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Terakhir ada swim lane. Swim lane memisalkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Komponen activity diagram. Untuk start point, activity, decision, telah dijelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada synchronization. Synchronization dibagi menjadi dua bagian, yaitu fork dan join. Fork atau percabangan digunakan untuk memecah behavior atau tingkah laku menjadi activity atau action secara paralel. Join atau penggabungan digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Lalu ada merge, yaitu menggabungkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Swim lanes memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Transition digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Lalu terakhir ada notasi akhir atau end state. Notasi akhir digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir. Pada UML, notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol sebuah bullseye atau mata sapi. Untuk activity diagram akan dijelaskan oleh Nadira. Selanjutnya, di sini ada activity diagram. Customer dapat memesan tiket online, lalu secara otomatis claim adjuster dapat memproses permintaan dari customer.
Customer dapat melihat detail, lalu dapat melakukan pemesanan tiket. Kemudian dapat melakukan pembayaran, dan secara otomatis claim clerk dapat memperbaharui database-nya. Kemudian, customer dapat membatalkan pemesanan dengan cara cancel tiket, lalu secara otomatis claim adjuster dapat meng-cancel tiket, lalu customer dapat menerima uang pembatalan. Setelah itu, database akan secara otomatis diperbaharui. Kemudian, customer dapat memesan melalui agen, di mana claim adjuster dapat memproses permintaan dari customer yang dapat melihat detail, lalu dapat memesan tiket, melakukan pembayaran, dan secara otomatis database akan diperbaharui. Kemudian, customer dapat membatalkan tiket melalui agen, yang secara otomatis claim adjuster dapat memproses permintaan customer, lalu cancel tiket, dan customer dapat menerima uang pengembalian, dan database akan otomatis diperbaharui. Kemudian, customer dapat memesan tiket dengan secara otomatis. Claim adjuster dapat memproses permintaan, lalu dapat melihat detailnya, dan dapat melakukan pemesanan tiket, melakukan pembayaran, dan secara otomatis claim clerk akan memperbaharui database. Selanjutnya, customer dapat membatalkan tiket di counter. Secara otomatis, customer bisa cancel tiket yang ada pada claim adjuster, lalu customer dapat menerima uang pembatalan. Claim clerk akan memperbaharui database. Selanjutnya, policy owner dapat memesan tiket melalui agen, di mana secara otomatis claim adjuster dapat memproses permintaan policy owner, yaitu langsung ke proses online inquiry, di mana policy owner dapat melihat detailnya juga, lalu dapat memesan tiket dan melakukan pembayaran, maka secara otomatis claim clerk akan memperbaharui database. Policy owner juga dapat membatalkan tiket melalui agen. Dengan cara membatalkan tiket, maka secara otomatis claim adjuster dapat maka secara otomatis policy owner dapat menerima uang pembatalan, dan claim clerk dapat memperbaharui database. Next. Selanjutnya ada policy holder, di mana dapat memesan tiket di counter, dan claim adjuster otomatis akan memproses permintaannya. Dan pada proses online inquiry ini, policy holder dapat melihat detailsnya, lalu dapat memesan tiket, melakukan pembayaran, dan secara otomatis pula claim clerk dapat memperbaharui database. Kemudian, policy holders juga dapat membatalkan tiket di counter dengan cara membatalkan tiket, dan secara otomatis policy holder dapat menerima uang pembatalan, dan database akan diperbaharui. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.